Saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para doktor, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pernah tanya saya begini, Pak Bahak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya. Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU, tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu an Sohah dengan kitabnya Bin Bas, judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya, Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas, hadza huwa Rasulullah hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan wajar as-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu, kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dhalalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dhalalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang nabi saja bilang satu semuanya dhalalah, kok dia bilang dua kan? Diredaksikan Jaro'a, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Said Muhammad dalam kitab Abu Abdul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika itidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah itu setelah Nabi habis sholat tanya ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asyara malakan. Saya tadi melihat 12 malaikat. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anadha ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan. Dan Rasulullah bahkan iskal, kenapa ada kalimat itu? Tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Said Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya itu gerutu, ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman, karena dalam surat itu semua sifatnya Allah, maka fa'ana uhibbuha, saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu. Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Said Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemahnya. Dengan narasi tadi bahwa Imam Syafi'i dibenturkan Rasulullah itu kan pasti kalah. Redaksinya itu Jaro'a itu wani pakai hamzah. Kedua, saya ingin cerita dan saya tidak bosan-bosan cerita ini sampai mati, saya tidak akan bosan-bosan. Ada kemandirian al-hujjatul balighah dalam diri kita sebagai ahli sunnah. Begini misalnya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafadzkan itu menjadi soro mukminan.
Lah ini kita tahlil yang sudah muslim hanya karena kalimat thayyibah justru menjadi kafir. Ini kan madzhab aneh. Yang kafir puluhan tahun iyan tahu yufar lahum maqad salab bihadil kalimah. Ini kita karena tahlilan sampai nyekel patok menjadi kafir juga karena la ilaha illallah. Ini aneh. Jadi kalimatun sing yakunu bihal kafiru musliman menjadi kalimatun yakunul mukminu biha kafirun. Ini kan kaidah yang aneh. Nah, saya ingin kalau ahli sunnah yang seperti ini sudah mandiri, sudah sehat, ya baguslah seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa ditambahi an-nahdiyah? Ya seperti yang dikatakan moderator tadi. Di terminologi internasional itu kalau ahli sunnah pokoknya yang tidak sabus sahabat ahli sunnah. Sehingga Wahabi, Muhammadiyah, Ikhwan semuanya ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau di media internasional asal tidak Syiah itu ahli sunnah. Hanya itu saja perbandingannya. Kalau ikramus sahabah ya ahli sunnah, kalau sabus sahabah ya Syiah. Problemnya adalah kita tidak ikut kelompok besar ahli sunnah yang mainstream di internasional karena mereka anti wasilah, anti tahlil. Sehingga terus Indonesia bilang ditambahi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah.